pun tanpa disadari dalam perjalanannya bertemu dengan seseorang dia tidak mengenal sama sekali, tapi wujud manusia tua, seorang kakek-kakek tua, katakanlah kira-kira usia ratusan tahun, berpakaian seperti umumnya orang sudah kakek-kakek dan dengan sarung. Dia menghentikan perjalanan si pemuda itu. "Nak, boleh berhenti sebentar? Tolong, ini pegang baik-baik, mungkin bermanfaat kapan saja." "Apa ini, Kek?" "Nanti kamu buka saja di rumah." Lantas si anak muda itu bungkusan itu lantas diletakkan di kantongnya seperti si kakek bicara. Lantas si pemuda itu mengatakan, "Terima kasih, Kek. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Nak," kata si kakek. "Terima kasih, Kek. Mohon maaf sebetulnya, Kek. Kakek dari mana dan mau kemana? Apa ada yang bisa saya bantu?" "Enggak, saya sengaja lagi jalan-jalan aja. Di sini kayaknya rasa adem. Saya istirahat sebentar." "Kenapa kakek mau memberikan sesuatu pada saya? Apa maksudnya?" "Nantilah Anda akan tahu jawabannya." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabat-sahabat YouTuber serta sahabat YouTuber serta para pemirsa serta awak media yang selalu aktif mengikuti konten Ayah Sadam. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kami kita tetap semangat, sehat selalu, dan salam sukses. Saat itu ada seorang pemuda bertujuan ingin berjalan-jalan menikmati taman yang ada di lingkupnya, di mana di lingkup tersebut ada taman. Belum nyampe ke taman tersebut, dalam perjalanannya si pemuda itu mendengar sesuatu memanggil-manggil. Ternyata dilihatnya adalah seorang kakek yang sedang berdiri di dekat pohon itu. Lantas disebutnya, "Nak, sini sebentar, Nak," kata si kakek itu. Lantas si kakek itu menghampiri. "Ada apa, Kek? Tolong terima bungkusan ini dan simpanlah." Lantas si pemuda itu mengatakan, "Apa ini maksudnya, Kek? Sedangkan kakek tidak kenal saya juga baru kenal kakek. Kakek dari mana? Dan mau kemana? Apa kalau boleh tahu nih, Kek, ada yang bisa saya bantu?" "Tidak usah, Nak, saya cuma sebentar doang kok. Nanti saya jalan lagi, saya lagi menikmati jalan-jalan juga." "Oh, sama dong, saya juga pengen jalan-jalan ke situ tuh, lihat-lihat bunga-bunga." Lantas setelah itu si anak muda melanjutkan pembicaraan, "Kek, tadi bungkusan itu maksudnya apa?" "Nanti kamu akan tahu, Nah. Nanti di rumah kamu akan dapat petunjuk." "Oh, begitu ya, Kek. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya," kata si kakek mengatakan demikian. "Ya, Kek, terima kasih," kata si anak muda. Lantas setelah selang seminggu, si anak itu sudah banyak masukan petunjuk atas si kakek tersebut. Namun si pemuda itu ada sedikit merasa menyesal, kurang banyak bertanya bahwa si kakek siapa sebenarnya. Namun karena atas petunjuk itu si anak tersebut sudah merasa puas apa maksud dan tujuannya. Ternyata bungkusan yang diberikan adalah hanya sebuah kokot
kokot berlian, sehingga si anak tersebut merasa penasaran, padahal dia tidak sengaja ingin memancing karena udah tidak terbiasa. Lantas beberapa temannya yang sedang memancing banyak bertanya-tanya, lu nggak biasanya lu mancing? Lantas satunya lagi, lu juga? Saya juga heran, nggak biasanya kamu mancing. Lantas dilanjutkan lagi kepada orang pertama yang kedapatan kokot berlian. Ya, apa salahnya daripada banyak waktu di rumah? Ya seperti kalian, sambil refreshing, bukan hanya sekedar mencari ikan. Dapat syukur, nggak dapatnya nggak apa-apa. Inilah tujuan kita, refreshing. Akhirnya mereka tertawa kecil rame-rame. Betul juga ya kata teman-temannya. Tak lama kemudian begitu si abang yang memiliki kokot berlian melemparkan umpannya, baru dilempar langsung dipatok oleh ikan. Dapatnya ikan yang paling besar lagi. Teman-temannya kaget, semuanya berkagum melihatnya. Hebat tuh orang. Semuanya dengan kalimat senada. Baru aja ngelempar kailnya, tiba-tiba udah dipatok aja dia dapat super lagi. Semuanya melihat keadaan si pemuda itu yang mendapatkan ikan. Diangkatlah ikan itu hingga sampai nggak mampu mengangkatnya. Untungnya dia memiliki jaringan, lantas dengan jaringan diangkatnya. Begitu pula dengan lemparan kedua dan sampai lemparan 10, hitungan menit dapat terus, sekali lempar dapat terus, dapatnya super terus. Jadi merasa heran tuh orang-orang yang mancing sekelilingnya, padahal mereka yang sudah lama di situ belum ada yang dapat seperti itu. Sekalipun yang dapatnya kecil, itu pun beberapa biji saja. Tapi si pemuda ini dari awal mancing, lempar kokot, lempar umpan, langsung ditangkap oleh ikan, langsung dapat terus dan terus dan terus. Begitu pula belum waktunya teman-temannya pulang, dia pulang. Teman-teman, saya pulang dulu ya, saya udah keberatan nih, dapat banyak. Untung bawa motor saya dia bilang gitu. Yaudah, selamat ya, dapat banyak. Padahal mereka belum tahu bahwasannya si pemuda itu memiliki kokot berlian yang diberikan oleh seorang kakek yang hanya menyelepek kakek-kakek. Padahal seorang kakek-kakek itu adalah hanya penglihatannya, mungkin rezeki dari Allah melalui si kakek itu. Tiba-tiba sorenya, teman-teman yang biasa mancing di situ yang menyaksikan pada hadir ke rumahnya merasa penasaran. Kawan, apa kabar? Ya, rame-rame. Satu sama lain bertanya dengan kalimat senada. Bang, gue mau nanya nih, lu kan gak pernah mancing, gak hobi, tiba-tiba mancing, tapi hebat lu, bisa mengalahkan orang-orang yang terbiasa mancing. Lantas si pemuda itu dengan santainya menjawab, begini kawan-kawan, mungkin rezeki dari Allah kali ya. Saya sendiri juga nggak biasanya, kepengin aja refreshingnya seperti awal saya terangin. Ya mungkin rezeki dari Allah banyak kali. Sekarang ini kalian kan teman saya, supaya kalian nggak penasaran. Tunggu sebentar, saya ambil alat memancing saya. Alat memancing saya kan begini seperti kalian, bahkan bagus sekalian, saya sederhana. Tapi kalian tidak punya yang satu ini. Apa itu bang?
saksama melihatnya. Ini apa? Kokot, kokot. Semuanya dengan jawaban yang sama. Perhatikan lagi. Ya, ini memang kokot. Tapi berasal buatan dari apa? Coba perhatikan. Wah, ini kayak berlian ya. Ya betul, kata si pemilik utama. Benar juga. Yang lain juga dengan kalimat senada. Saya baru dengar ya, ada kokot dibuat dari berlian. Yang lainnya ada yang kalimat senada, ada yang bertanya-tanya. Dari mana lo? Beli di mana yang jual? Kata si beberapa teman bertanya. Jadi begini bang, ini aku punya riwayat loh. Saat itu, seminggu yang lalu, saya kan di rumah nih. Daripada jenuh, saya iseng jalan-jalan pengen ke taman. Sebelum nyampe ke taman, bertemu seorang kakek. Nah, sini deh nek. Nah, cuma dipanggil gitu doang. Ngasih bungkusan, suruh dikantongin aja. Ntar mau bukanya suruh di rumah. Saya bertanya aja apa maksudnya dan apa isinya. Nanti kamu akan tahu. Jawaban sekarang cuma itu aja. Lantas si kakek, saya tanya dari mana, mau kemana, apa butuh saya antar. Katanya enggak apa-apa deh, saya hanya sekedar istirahat sebentar nih, berdiri, ntar gue jalan lagi kok, nggak apa-apa. Iya, saya sampai tawarin tumpangan, saya anterin pakai motor, nggak mau juga. Terus ya sebetulnya sudah seminggu nih ya, dari sejak malam pertama sampai berturut-turut sampai seminggu, saya tuh mendapatkan sesuatu, yaitu petunjuk. Barang ini yang dikasih sama si kakek. Jadi saya paham semuanya maksudnya, bahwa itu adalah sebuah kokot, alat pemancing yang terdaftar dibuat dari khusus bahan berlian. Seluruh dunia pun tidak ada. Barang siapa yang memahami tentang masalah memancing, rahasianya adalah hanya di kokot. Sehebat apapun kamu punya sesuatu yang hebat, yang bagus, tapi kuncinya pada kokot. Bangsa ikan lebih suka dengan berlian, dengan kilonya, dan baunya akan berbeda, kata si pemuda itu yang kedapatan kokot tersebut menjelaskan seperti itu. Dia melanjutkan pembicaraan yang diberikan oleh petunjuk mimpinya. Lantas teman-temannya, oh hebat ya, pantesan lo, makanya gue penasaran, gue kagum lo gak biasa mancing, sekali mancing dapat terus, padahal baru berapa, udah dikejar aja sama ikan. Makanya penasaran, ada apa sih, kamu punya kelebihan apa? Lantas disapu bersih ucapan mereka dengan kalimat, ya ini rahasianya ini. Bukan saya membelinya atau bukan saya membuat memesan kepada toko atau gimana, tapi ini memang pemberian asli dari seorang kakek-kakek yang saya lihat. Demikianlah saudara, kilasan dan kupasan daripada adanya sebuah kokot berlian membuat si anak muda menjadi dikenal lewat ajang perlombaan, sehingga semua orang-orang senior ahli pemancing, sehingga dari ujung ke ujung, dari luar kota pun hadir ingin bertemu
tahu asal-usul kokot itu, tapi mereka hanya mengerti ingin mencari ilmunya seperti apa, kenapa selalu menang bila ada di perlombaan, dimanapun dia berlomba selalu menang, padahal lawannya sangat kuat, senior semua, tapi dia selalu menang. Pada saat itu lomba dengan bonus dan bayaran yang sangat besar, dia selalu dapat lagi. Kata anak-anak membicarakan seperti itu. Ternyata rahasianya hanya di kokot berlian. Sampai-sampai semua juru tulis datang ikut wawancara karena merasa penasaran di mana letak kelebihan si anak tersebut. Ternyata hanya sebuah kokot yang dibuat dari berlian. Itulah saudara, kupasan demi kupasan kami rangkai menjadi satu untuk Anda. Semoga Anda puas dan paham maksud dan tujuan sarang kami memberikan bungkusan terhadap seorang pemuda yang benar-benar polos, tidak pernah pengalaman memancing, namun tiba-tiba memancing, tapi seperti orang senior. Orang pun merasa kagum dibuatnya karena dia pandai memancing dan lomba demi lomba selalu menang. Semoga bermanfaat. Tujuan kami adalah sharing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.